Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Naam. Eh, kita masuk pelajaran ke-20. Taib. Naam. Taib. Jadi di sini kita sedang membahas fokus salah satunya ke muthanna. Ya, kita sedang membahas al-muthanna. Umahat, al-muthanna itu tanda rafa'nya dengan apa? Alia. Alif. Dengan Alif. al-alif. Nasab dan jarnya dengan Alia. itu dua. Baik, kita perhatikan. Naam. Sekarang dari nomor 2 terlebih dahulu, Ibu Muawana, silakan. Pelajaran 20, baca dan terjemah. Nah, Ustaz. Ad-Darsul Ashruna. Pelajaran ke-20. Kam suratan hafidta ya Bashiru? Berapa surat yang kamu hafal, wahai Bashir? Hafidtu suratan wahidatan. Saya menghafal satu surat. Wa kam suratan hafidta ya Umaru? Ana hafidtu surataini. Ya abati, ja'al yawma mudarrisani. Terjemahnya. Oh iya. Wa kam suratan hafidta ya Umaru? Berapa surat yang kamu hafal, wahai Umar? Ana hafidtu surataini. Saya menghafal 2 surat. Ya abati, ja'al yawma mudarrisani jadidani. Wahai ayah, 2 guru baru telah datang hari ini. Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadithi. Salah satunya mengajar fikih, untuk mengajar fikih, dan yang lainnya mengajar hadis. Taib, naam. Coba i'rabkan ana hafiztu surataini. Nah, ana dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada. Hafidtu fi'lun madin mabniun 'ala sukun. At-ta'u dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Surataini maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya li'anna ism musanna. Masih kurang satu lagi. Hafidtu surataini jumlatul fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Sahih, naam. Selanjutnya 2, 3, 4, 5. Ibu Siti Maryam, silahkan lanjutkan. Nah, Ustaz. Huma al-musqun wa mihoddatu. Keduanya adalah sisir dan bantal. Al-ab a'araftu ma'nahuma. Apakah kamu mengetahui makna keduanya? Naam. Sa'altu mudarrisa fasyaroha li ma'nahuma. Iya, saya bertanya kepada guru, guru menjelaskan makna keduanya. Ana al-ana adhabu ila suqi. Aturiduna syai'ah. Saya sekarang akan pergi ke pasar. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Baik, naam. Coba i'rabkan yang ini, mungkin yang tadi dibaca. Naam, ini nih. Qara'tul yawma kalimataini jadidataini. Qara'tu yaumal kalimataini jadidataini. Qara'tu fi'lun madi mabniun ala sukun. Ata domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'il. Al-yauma zorfun mansubun wala matunasbihi al-fathah. Kalimata ini maf'ulun bih mansubun wala matunasbihi al-ya. Li'anahu ismun musanna gitu Ustaz. Wa huwa
Jadidatain. Jadi data ini na'tun li kalimata ini mansubun wala nasbihi alia li'annahu mm, ismun musanna. Nah, Masya Allah. Bagus Ibu Siti Maria, Masya Allah. Perkembangan yang signifikan, Masya Allah. Untuk Bismillah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, ya, barakallahu. Fikum barakallah. Ibu Eni silahkan. Ustaz Umar, uridu daftaron. Saya ingin buku tulis. Muawiyatun, indi daftaroni. Muawiyatu ya, tanpa tanwin. Oh ya. Muawiyatu. Indi daftaroni wa uridu daftaroini akhoroini. Saya memiliki 2 buku tulis dan saya ingin 2 buku tulis yang lain. Bashiru indi milafani soghironi wa uridu malfaini kabiroini. Saya punya 2 sampul kecil dan saya ingin 2 sampul yang besar. Al-abu min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul-lawnaini dzul-lawnaini ya Bashiru, dari mana kamu memiliki 2 pena warna yang bagus ini wahai Basir? Bashiru istaroituhu, saya membelinya. Al-abu bikam istaroitahu, berapa kamu membelinya? Bashir istaroituhu biryalaini, saya membelinya 2 real. Coba yang terakhir ishtaraituhu biriyalaini, i'rabkan. Istaroi fi'lul mudhari'un dari kata ishtaro. istaro. Ishtaro. Fi'il madi ya Ustaz. Nah. Fi'il madi mabniun 'alal fathih. Atta domirun fi'lun madin mabni ala apa? Istaroi ya alif mukadarah ya Ustaz. Mabni ala sukun, ishtarai. Ketika bertemu dengan ta'ti punana pasti dia mabni ala sukun. Iya. Fi'il madi mabniun ala sukun, atta domirun mabniun fi mahali raf'in fa'il, alha domirun domirun mabniun fi mahali nasbin maf'ulun biriyalaini bi harfu jar, riyalaini ismun majrurun wa alamatu jarihi al-ya li'annahu ismun musanna. Nah, karena dia musanna. Nah. Selanjutnya, kita bahas ya. Di sini ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Dalam keadaan marfu ja'al mudarrisu. Itu ketika mufrad. Kalau mutsanna ja'al mudarrisani, tandanya dengan alif. Ra'aitul mudarrisa ketika mansub. Ra'aitul mudarrisaini. Afwan, mudarrisaini. Ini tandanya dengan ya. Dhahabtu ilal mudarrisi. Dhahabtu ilal mudarrisaini dengan ya. Ya. 6. Ini kalau di rumah silahkan diisi ya. Misal, kam akhwan laka, berapa saudara yang kamu miliki. Jadi jawab dengan mutsanna. Li akhwani ya. Kam kitaban indaka, indi kitabani. Kam taliban jadidan ja'al yawma, atau ja'al yawma talibani jadidani, dan seterusnya.
Itu dalam keadaan rofa sebetulnya ya. Ini dalam keadaan rofa. Kemudian di sini ke dalam keadaan nasab. Kam lughatan ta'rifu a'rifu lughataini. Dua bahasa. Kam suratan hafidti ya Maryam? Hafidtu surataini dan seterusnya. Jadi intinya apa Ustaz? Latihan ini dalam keadaan nasab tandanya dengan ya. Ini yang terakhir dalam keadaan jar. Bikam riyalan ishtaraita hadhil majallah ya Aminah? Ishtaraituha bi riyalaini. Kam dolaran ishtaraitum hadhil azrar ya ikhwan? Ishtaraituha bi dolaraini. Jadi contoh ini dalam keadaan jar tandanya juga dengan ya. Taib. Sekarang ana ingin ini dia latihannya yang ini. Silahkan langsung musannakan kata yang digaris bawahi. Dalam keadaan marfu dengan menambahkan alif nun, dalam keadaan nasab dan jar kita tambahkan ya dan nun. Ya. Taib, silahkan Ibu Lilik, silahkan baca. Latihan ke berapa, Ustaz? Ke 6 ya? 6, betul. Dari nomor 1 ya, Ustaz? 6, silahkan. Fi baitana salah Fi jatun. baitina. Fi baitina salah jatun. Salasun jayani. Jatani. Jatani. Salasun. Salasa. Salajatun. Musamanya apa? Salajatani. Naam. Fi baitina salajatani. Naam. Nomor 2, silahkan. Dakhala baiti al-barihata apa nih? Lisun, pencuri. Lisun. Dakhala baiti al-barihata lisun lisani. Berarti lisani. Naam. Selanjutnya masih nomor 3. Ara'aitu fi maktabi al-baridi. Ra'aitu fil maktabi al-baridi barakiyatan laka. Ra'aitu fi maktabi al-baridi barikiyatan musanna ini jadi bariyatan jadi barkiyataini. Naam, barqiyataini. Lanjutnya Ustaz. Naam. Sa'astari mitran min hada kumasi. Sa'astari mitran berarti mitro ini hada kumasi. Hadal kumashi. Nomor 5. Taib, 6. Cukup dulu, Coba i'rabkan yang nomor 2 nih. Nomor 2. Tadi kan dakhala baiti tadi ya? Iya. Dakhala baiti jadi dakhala fi'lun madin. Dakhala baiti al-barihata lis-sunnam. Dakhala fi'lun madin mabniun ala fathi fa'iluhu
Domirun mustatirun. Siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Oh, astagfirullah ini. Fa'ilnya Dakhala. di akhir. Fa'ilnya di akhir. Oh, failnya. Oh, bari. Oh, lisun ya Ustaz ya. Nah, Baiti. Dakhala baiti. Baiti maf'ulun bih ya Ustaz. sahih. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fatah muqaddarah. Mana amin duhuriha harokatul munasabah Sahih. wa huwa mudhaf. Naam. Al-ya domirun mutasilun mabniyun fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Naam, sahih. Al-barihata ini Kemarin. oh kemarin. Ini berarti al-dorfun ya Ustaz. Sahih. Betul. Ad-dorfu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Lisun marfuun wa alamatu rafihi wa alamatu rafihi wa fa'ilun wa alamatu rafihi ad-dhammah wa huwa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. fa'ilun wa alamatu rafihi ad-dhammah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nah, sahih. Baik, selanjutnya dari nomor 5 ya sampai sisanya. Ummu Nana, silahkan. Baik Ustaz. Zabaha abi dajajatan. Zahaba abi dajajatain. Bukan zahaba, zabaha. Zabaha abi dajajatan. Zabaha abi dajajataini. Nah. Ashrabu uban minal labani kulla yaumin. Ashrabu ubaini minal labani kulla yaumin. Nah. Indi riyalun. Indi riyalani. Uridu riyalan. Uridu riyalaini. Ishtaraitu zirra. Ishtaraitu hadha zirra. Oh, zirra. Ishtaraitu hadha zirra biriyalin. Ishtaraitu hadha zirra biriyalaini. Nah. A'rafu lughatan. A'rifu lughatan. A'rifu lughataini. Nah. Fi baladina lughatun wahidatun. Fi baladina lughatani wa lughatani isnatani. Boleh, nah. Boleh, nah. Hadzal qalamu bidularin. Hadzal qalamu bidularoini. Biar ya. Katabtu risalatan ila abi. Katabtu risalataini ila abi. Yakfini Ustaz. Naam. Yakfinil ana Junaihun. 1 junaih ya. Cukup bagi sekarang. Junaihani menjadi Junaihani. Junaihani gitu Ustaz. Nah, coba nomor 10 yang i'rabkan a'rifu lughataini dalam bentuk musanna ya. Lughataini. Nah. A'rifu fi'lun
mudhari'un Mm-mm. marfu'un wa alamatu raf'ihi salah. Betul, marfu'un wa alamatu raf'ihi. Oh iya benar Ustaz. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Naam. Mana tadi? Lughataini Naam. maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'anahu ismul musanna. Itu Naam. Ustaz. Sahih. Taib. Ini hanya membahas ahaduhuma wal akhar untuk laki-laki. Maksudnya bagaimana Ustaz? Li akhwani, saya memiliki dua saudara laki-laki. Ahaduhuma, salah satunya, maksudnya salah satu dari keduanya, tabibun adalah seorang dokter, wal akhar dan yang lainnya muhandisun. Ahaduhuma wal akhar. Untuk apa? Akhwani dan semisalnya, untuk muzakkar. Adapun ihdahuma wal ukhra. Jadi ahaduhuma muannasnya ihdahuma. Akhar muannasnya ukhra. Li ukhtani, saya memiliki dua saudari. Ihdahuma, salah satu dari keduanya. Jadi ihda muannas dari ahadu. Mudarris, ihdahuma mudarrisatun wal ukhra dan yang lainnya mumarridatun. Ini rasa mudah ya. Naam. Taib. Ana ingin Ummu Hiban coba baca ta'ammal al-amthilah al-atiyah. Ini latihan yang terakhir, nomor 10, silahkan. Nomor 10. Hadzal qalamu zu al-law. Apa ini Ustaz? Dzul lawnaini. Hadzal qalamu dzul lawnaini mufidun jiddan. Pena yang memiliki dua warna ini sangat mufid, bermanfaat Sangat sekali. bermanfaat sekali. Nah, Ustaz. Bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat Bermanfaat sekali. sekali. Nah. Nah, Ustaz. Ayya komisin ghasalti ya umi ghasaltul qamisa dza jaibaini. Baju ayah, baju yang mana yang dicuci ya ibu? Kemeja mana yang engkau saya cuci, wahai mencuci ibu? baju. Saya mencuci kemeja yang memiliki meja dua saku. Nah, yang memiliki dua saku. Al-mudiru fi tilkal ghurfati dzati nafidhatainil maftuhataini. Naam. Kepala sekolah di ruangan yang memiliki dua jendela yang terbuka. Naam. Liman hadhihi sayyarati dzatul Sayyaratu. babaini. Liman hadhihi sayyaratu. Liman hadhihi sayyaratu dzatul babaini. Milik siapa mobil yang memiliki dua pintu ini? Dzalikal masjidu zu manarataini jamilun jiddan. Masjid yang memiliki dua menara ini itu bagus sekali. Ana la uhibbu dzakar rajula fa innahu dzu
wajhaini. Nah, Saya tidak saya tidak suka itu fa'inahu laki-laki itu. karena dia saya tidak suka laki-laki itu karena dia memiliki dua wajah. Nah, Benar Ustaz? coba yang Arabkan yang ini nih. Coba nomor 3 sedikit panjang. Al-mudiru fi tilkal ghurfati dzatin nafidhataini al-maftuhataini. Coba. Al-mudiru mubtada'un marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun fi tilkal ghurfati fi harful jarri mabniun ala sukun tilka ismun isyarah mabniun fi mahalli jarrin isim majrur al-ghurfati badalun majrurun alamatu jarrihi kasratun dzati na'tun majrurun alamatu jarrihi kasroh ya Ustaz. Naam. Alamatu jarrihi kasrotun di annahu al-musanna. Bukan musanna, udah saja sampai situ. Wa alamatu jari al-kasrah sudah aja dulu. Oh, wa huwa mudhaf. Naam. Annafidataini mudhafun ilaih majrurun alamatu jarrihi alya di annahu al-musanna Ustaz. Naam. Al-maftuhataini yang terbuka. Na'tun majrurun alamatu jarrihi alya di annahu musanna. Sahih. Kemudian khobarnya mana Berupa apa khobarnya? Fitil kal ghurfati dzatil Shibhul jumlah ya Ustaz. Naam, shibhul jumlah. Shibhul jumlah fi mahalli raf'in khobarun. Nah, itu dia pelajaran ke-20. Sedikit ya, musanna dan ahaduhuma dan ihdahuma. Ahaduhuma dan akhar, ihdahuma dan ukhra. Kita masuk pelajaran ke-21, pelajaran yang baru. Baik, 6. Pelajaran yang baru. Ad-darsu al-hadi wal-ishrun. Pelajaran ke-21. Jadi kita tahu bahwa al-fi'lu itu ada al-madhi, ada al-mudhari, ada al-amr. Kita tahu 2 dari ketiga fi'il ini di mana fi'il madhi dia itu mabni, fi'il amr itu juga mabni. Kalau fi'il mudhari ada keadaan mabninya, ada dalam keadaan mu'rabnya. Kapan dia mabni? Ketika bersambung dengan nun niswah. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun ya. Kemudian kita tahu fi'il mudhari juga ada yang mu'rab. Tentunya kalau kita rinci yang mu'rab ini alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un dan al-af'al al-khamsah. Ini yang mu'rab ya. Di mana mu'rab itu kemungkinannya dia bisa marfu, dia bisa mansub, dia bisa majzum. Kita tahu kapan dia mansub, idza dakhala alaihi nasibun. Ya, idza dakhala alaihi nasibun. Dan kita juga tahu
di antara nawasib yang sudah kita pelajari ada an, ada lamut ta'lil ya. Bukan lamut ta'lil sebetulnya. Ada an bisa zahirah atau mudmarah. Mudmarah kapan? Ba'da lam ta'lil. Setelah lam ta'lil. Kita juga sudah membahas tentang lan. Naam. Itu di antara nawasib yang sudah kita pelajari. Kapan dia jazm? Idza dakhala alaihi jazimun. Kapan dia marfu? Idza lam yasbiqhu nasibun wala jazimun. Ketika tidak ada yang masuk atau mendahulunya yang memansubkan atau yang menjazmkan. Ustaz, kita akan membahas yang menjazmkan. Nah, kita akan membahas siapa saja yang menjazmkan. Jadi antara yang menjazmkan yang akan kita pelajari adalah lam dan lamma. Lam dan lamma. Baik. Lam ini apa? Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lamma ini apa? Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ustaz, apa bedanya? Apa maksud dari lam? Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin itu dulu, Ustaz. Baik, sebelum ke perbedaan, kita bahas satu dulu, misal lam. Dia itu harfu nafyin. Ustaz, apa yang dimaksud dengan nafyin? Ana bilang nafi itu kebalikan dari wujud. Tidak ada nafi itu. Seperti ana bilang azhabu, saya pergi. Ada nggak saya perginya? Ada nggak? Ada. Tapi kalau ana bilang menjadi lam azhab, dengan kata lain kita meniadakan saya pergi. Itu harfu nafin. Yang kedua wajazmin. Ustaz, apa maksud dari jazmin? Menjazmkan. Fi'il setelahnya. Jadi kalau kita memiliki asalnya azhabu rofa, ketika masuk padanya lam menjadi lam azhab, menjadi majzum di sini. Baik. Selanjutnya wa qalbin. Ustaz, apa maksud dari wa qalbin? Baik. Langsung ke intinya, maksud qalbin ini menjadikan makna fi'il mudhari untuk lampau. Ustaz, maksudnya bagaimana? Kita tahu bahwa yang namanya al-fi'lu itu ada 3, al-madhi, al-mudhari, dan al-amr. Naam. Kita tahu madhi ini menunjukkan waktu lampau. Kalau amr menunjukkan waktu kapan? Ya akan datang. Kenapa? Ketika kita bicara pergilah. Kapan dia pergi? Ya setelah kita berbicara, maka waktu yang akan datang. Kalau al-mudhari dia menunjukkan sekarang atau akan datang. Jadi kalau ana bilang jalasa, duduk, telah duduk ya. Kalau ana bilang yajlisu, sedang atau akan duduk. Kalau ijlis, duduklah, tentu waktu yang akan datang ya. Taib, ketika masuk lam kepada fi'il mudhari, sekali lagi, ketika masuk lam kepada fi'il mudhari yang dimasuki lam itu menjadi makna lampau. Ya, menjadi makna lampau. Jadi ketika ana bilang azhabu, ini asalnya menunjukkan al-hal atau al-istiqbal. Istiqbal itu yang akan datang. Tetapi masuk lam padanya menjadi lam azhab, maka ini menunjukkan waktu yang lampau. Saya belum pergi. Biasanya ya
memberitahu tentang waktu yang sudah terjadi. Itu makna dari harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Jelas nggak Ummahat? Makna dari harfu nafin wa jazmin wa qalbin? Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Iya, nah. Yang kedua, lama harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Nafin menafikan, menjadikan tidak ada fi'il setelahnya, wa jazmin menjazmkan fi'il mudhari setelahnya, wa qalbin menjadikan fi'il mudhari setelahnya untuk makna madhi. Ustaz, lantas apa perbedaannya? Kalau kita lihat di sini tidak ada perbedaannya, tapi mesti ada perbedaan, tidak mungkin sama. Kalau sama ngapain ada lama? Sudah saja cukup memakai lam. Maka kita bahas beberapa perbedaan. Beberapa ya. Di antara perbedaan lam dan lamma. Nah, kalau lamma yastamiru ilal hal. Kalau lam la yastamiru ilal hal. Lama itu yastamiru, berlanjut sampai sekarang. Ustaz, berlanjutnya itu apa? Penafiannya. Penafiannya itu berlanjut sampai sekarang. Jadi kalau Ana bilang seperti ini, kemarin jadwal misal halaqah dengan Syekh, ya, kemarin halaqah dengan Syekh, ternyata ada berita bahwa pesawat delay misal. Saya masih di perjalanan. Kemudian saya tanyakan, Ummahat, apakah Syekh sudah datang? Misal, lamma ya'ti. Afwan, salah. Lamma ya'ti. Jangan lamma yahdur saja. Lamma yahdur. Lamma yahdur. Jadi ketika kita memakai lama, tidak hadirnya itu sampai sekarang. Jadi kita kan punya halakohnya kemarin. Anak tanyakan apakah saya sudah datang. Dari kemarin itu anak dengar belum datang. Apakah sekarang sudah datang? Maka anak bilang, ketika dijawab lamma yahdur, maka menegaskan bahwa sampai sekarang belum sampai. Kalau lam, penafiannya itu la yastamiru ilal hal. Berarti kalau tidak menunjukkan ya. Sebetulnya lam itu tidak menunjukkan sampai sekarang. Terputus ketika ana bilang lam yahdur. Apakah Syekh itu sudah hadir? Kemarin itu lam yahdur, dia belum hadir. Apakah sampai sekarang? Sebetulnya kita tidak tahu. Pokoknya ana menunjukkan dia itu tidak hadir sejak kemarin. Kalau sekarang ana nggak tahu. Itu perbedaan dari lam dan lamma. Ya. Intinya kalau lam itu tidak menunjukkan terus-menerus sampai sekarang. Kemudian untuk lam, ana bilang seperti ini saja, yutawaqqa'u husuluhu. Yutawaqqa'u husuluhu. Diharapkan terjadi. Jadi kalau lamma ini ada makna dia Syekh itu belum hadir sampai sekarang, tetapi kita masih menunggu-nunggu dan berharap beliau bisa hadir. Kalau makna lam tidak ada makna menunggu-nunggu atau berharap terjadi. Seperti dalam Al-Quran, lamma yadhuku azabi. Mereka itu
belum merasakan azabku, tapi mereka akan merasakannya. Diharapkan terjadi mereka akan merasakan azabku. Seperti itu. Nah, itu diantara perbedaan lam dan lamma. Ana rasa cukup ya. Perbedaan lam dan lamma. Kemudian di sini sebetulnya membahas al-af'al al-khamsah ya. Jadi fokus kepada bentuk fi'il mudhari. Kita bisa bahas fi'il mudhari itu dibagi menjadi 3 saja. Ya alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Kemudian yang kedua al-af'al al-khamsah, ini sering kita singgung ya. Kemudian yang terakhir al-muttasil binuni an-niswah. Taib. Yang al-muttasil binuni niswah seperti yadhhabna dan tadhhabna, ini tuh mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Taib. Yang kedua alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, ini untuk dhamir huwa, hiya, anta, ana dan nahnu. Kalau tasrif fi'ilnya sendiri seperti yadhhabu, tadhhabu, tadhhabu untuk anta ya, adhhabu dan nadhhabu. Di mana tanda rofa'nya di sini rofa'nya dengan ad-dhammah, nasabnya dengan al-fathah, tanda jazmnya dengan as-sukun. Mudah. Kalau al-af'al al-khamsah yang bersambung dengan alif, waw dan iya. Di sini di kitab ini kita belum sampai membahas fi'il mudhari yang bersambung dengan alif. Di sini hanya bersambung dengan waw dan ya. Tapi nggak apa-apa kita perkenalkan sekarang. Apa saja itu Ustaz? Contohnya untuk dhamir hum yadhhabuna. Untuk dhamir antum tadhhabuna. Ini contoh yang bersambung dengan waw. Kemudian yang bersambung dengan ya itu untuk dhamir anti tadhhabina. Ini yang bersambung dengan ya. Kalau yang bersambung dengan alif ada huma mudzakkar muannas, ada antuma mudzakkar muannas ya. Ini sama bisa yadhhabani dan tadhhabani. Naam. Maka dari sini kenapa disebut al-af'al al-khamsah? Karena jumlahnya, bentuknya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yang bersambung dengan wawu, yang diawali ya, yang diawali ta, yang bersambung dengan ya diawali dengan ta, yang bersambung dengan alif ada yang diawali dengan ya dan ta. Ada 5. Baik. Di sini al-af'al al-khamsah ini tanda rofa'nya dengan thubutu an-nun. Ustaz, apa itu thubut? Tetap ada ya. Kemudian dalam keadaan nasab tandanya itu dengan hadfun nun. Maksudnya menghapus nun. Dalam keadaan jazm juga sama hadfun nun. Baik. Maka kita tahu kapan dia marfu ketika tidak ada yang memansubkan dan yang menjazmkan. Contohnya menjadi hum yadhhabuna. Maka yadhhabuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Al-waw ini fa'ilnya. Kemudian yang kedua hadfun nun dalam keadaan nasab. Kita tahu ketika ada yang memansubkan. Tadi yang memansubkan udah ya an, kemudian lan. Contohnya misal lan azhaba, lan azhaba. Maka azhaba fi'lul al-af'al al-khamsah ya. Lan tadhhabi. Ya, lan tadhhabi. Ini untuk dhamir anti. Maka tadhhabi fi'lun mudhari'un mansub oleh lan, mansub bilan wa alamatu nasbi hadfun nun, nunnya hilang. Kemudian al-ya ini sebagai fa'il.
Kemudian yang terakhir dalam keadaan jazm ketika ada yang menjazmkan seperti lam atau lamma tadi. Ana bilang lam yadhhaba. Maka yadhhaba fi'lun mudhari'un majzumun bila mu'alamatu jazmi hadfun nun. Kemudian alif ini sebagai fa'il. Taib. Itu dia pembahasan inti dari Dars 21. Sisa pembahasan ini sebetulnya kita sudah membahasnya ya. Apa itu Ustaz? Dulu ya di jilid awal, jilid pertama di mana kita tahu jumlah ini adalah kalimat ya, susunan dari kata-kata yang memiliki makna atau maksud, di mana al-jumlah ini dibagi dua, al-ismiyah dan al-fi'liyah. Al-ismiyah itu yang diawali isim, fi'liyah itu diawali fi'il. Baik, mafhum. Kalau al-ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Kita bilang isim di awal. Di awal kalimat. Kalau khobar apa? Berita yang disematkan pada mubtada. Keduanya hukumnya rofa. Seperti fa'il. Maka kalau kita bilang misal Zaidun mujtahidun. Ini jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh isim. Maka Zaidun mubtada, isim yang di awal, mujtahidun ini khobar. Berita yang disematkan kepada Zaid. Siapa itu Zaid? Beritanya apa? Selanjutnya apa? Keduanya dihukumi rofa. Zaid ini dihukum karena dia mubtada, maka kita bilang marfu. Tanda rofanya untuk isim mufrad, ini isim mufrad. Dengan apa? Dengan dhammah. Maka kita tidak bisa bilang Zaidan atau Zaidin. Mujtahidun ini adalah khobar. Khobar itu dia apa? Dihukumi rofa. Kita bilang marfu. Ini bentuknya isim mufrad, tandanya itu mesti dengan dhammah. Jadi kita nggak bisa bilang mujtahidan atau mujtahidin. Selanjutnya yang diawali oleh fi'il, yaitu jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kita tahu fi'il ini adalah kata kerja. Fa'il ini adalah pelaku. Maka kalau Ana bilang jalasa Zaidun, kita tahu jalasa ini fi'il, bentuk pekerjaannya Zaidun ini adalah orang yang mengerjakannya, kita sebut fa'il. Dan kita tahu fa'il ini hukumnya rofa. Maka kita bilang Zaid sebagai fa'il, dia itu marfu karena dia sebagai fa'il tentunya. Tandanya itu mesti dengan al-dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Maka kita tidak bisa bilang jalasa Zaidan atau Zaidin. Nah, itu dia pembahasan Dars 21. Kita sudah membahas ini sebagian besar ya. Dulu pas belajar Rasulullah tentunya. Nah, Ummahat silahkan, apakah ada pertanyaan, silahkan. Gimana? Baik. Kalau tidak ada, Ana cukupkan. Insyaallah kita lanjut kembali di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.